warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Firya Oktavia Ramadhani dengan NIM 25020300024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Sastra Indonesia di Era Digital, Peluang dan Tantangan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital saat ini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia sastra. Karya sastra yang dulunya hanya dapat diakses melalui buku cetak, kini dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital dan media sosial. Hal tersebut tentunya membawa berbagai peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana perkembangan sastra Indonesia di era digital, peluang yang muncul, serta tantangan yang harus dihadapi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Jika dahulu karya sastra hanya dapat dinikmati melalui buku, majalah, atau surat kabar, kini masyarakat dapat membaca puisi, cerpen, novel, maupun karya sastra lainnya melalui internet. Berbagai platform seperti blog, media sosial, dan aplikasi baca tulis memberikan ruang baru bagi para penulis untuk mempublikasikan karya mereka secara lebih mudah dan cepat. Perubahan ini menjadikan sastra lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam perkembangan sastra Indonesia. Saat ini, seorang penulis tidak harus menunggu diterbitkan oleh penerbit besar untuk memperkenalkan karyanya. Mereka dapat langsung mengunggah karya melalui berbagai media digital. Selain itu, pembaca dapat memberikan komentar, kritik, maupun apresiasi secara langsung, sehingga tercipta hubungan yang lebih interaktif. Karya sastra juga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, hanya dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Era digital membuka banyak peluang bagi perkembangan sastra Indonesia. Pertama, karya sastra menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Kedua, banyak penulis muda yang dapat menunjukkan bakat mereka tanpa harus melalui proses penerbitan yang panjang. Ketiga, media sosial dapat digunakan sebagai sarana promosi karya sehingga jangkauan pembacanya semakin luas. Selain itu, teknologi digital juga membantu mendokumentasikan dan melestarikan karya sastra agar tidak mudah hilang atau rusak seperti media cetak. Di balik berbagai peluang tersebut, era digital juga menghadirkan tantangan. Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai konten singkat seperti video pendek dan media sosial dibandingkan membaca karya sastra yang panjang. Selain itu, kemudahan mengakses dan menyalin informasi di internet meningkatkan risiko plagiarisme atau pencurian karya. Publikasi yang sangat terbuka juga membuat kualitas karya sastra menjadi sangat beragam, karena tidak semua melalui proses penyutingan yang baik. Literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan sastra di era modern. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat mengapresiasi karya sastra secara lebih kritis, serta menghormati hak cipta para penulis dengan tidak melakukan plagiarisme. Untuk menghadapi tantangan era digital, diperlukan berbagai upaya pengembangan. Penulis dan pelaku sastra perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana kreativitas, misalnya melalui e-book, audiobook, podcast sastra, dan pertunjukan sastra virtual. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta agar karya sastra tidak mudah disalahgunakan. Dengan demikian, perkembangan sastra Indonesia dapat terus berjalan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Bagi penulis, era digital memberikan kesempatan untuk berkarya secara mandiri dan dikenal oleh banyak orang tanpa bergantung pada penerbit konvensional. Sementara itu, bagi pembaca, keberadaan platform digital membuat karya sastra lebih mudah ditemukan dan dibaca kapan saja. Namun, baik penulis maupun pembaca tetap harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar kualitas dan etika dalam dunia sastra tetap terjaga.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sastra Indonesia. Kehadiran media digital membuka kesempatan yang lebih luas bagi penulis dan pembaca, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti menurunnya minat baca dan maraknya plagiarisme. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang baik serta kesadaran untuk menghargai hak cipta agar sastra Indonesia tetap berkembang dan mampu bersaing di era modern.